mendapatkan informasi dan arahan terkait dengan kegiatan ini. Karena tadi kami melihat dari pagi sudah sekian banyak gitu ya peserta yang datang ke sini. Ini melihat bahwa antusias mereka. Ini sebetulnya kegiatannya seperti apa kemarin? Informasi dan ya, baik. Terima kasih, Dek, pertanyaannya. Jadi memang pameran alutsista ini kita adakan. Ini sesuai dengan saran-saran dari siapa, dari staf juga. Ya. Kita kan kemarin tanggal 4 Desember itu kita melaksanakan ulang tahun. Ya, ulang tahun Armet TNI Angkatan Darat yang ke-77. Nah, salah satu kegiatan dari hari ulang tahun ini, di samping kemarin kita melaksanakan syukuran ya, di gedung Sudirman itu, kita salah satunya adalah pameran ini. Pameran ini memberikan informasi kepada masyarakat ya, warga Cimahi dan sekitarnya pastinya. Bahkan kemarin undangan-undangan yang datang pada waktu syukuran itu mereka juga melihat pameran alutsista ini. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah malah datang ke sini. Mereka lihat pameran ini. Ini memberikan informasi kepada mereka atau pada yang melihat bahwa sistem senjata yang dimiliki oleh Pusen Armet ataupun Armet Angkatan Darat sekarang ini cukup kredibel dan cukup maju dan bisa berimbang dengan kesenjataan yang dimiliki oleh negara-negara lain. Ya, baik itu negara di Asia Tenggara ataupun negara-negara di Eropa sana. Ya. Karena kemarin kita berkaca pada perang Ukraina dengan Rusia, ya, itu mereka menggunakan roket, kemudian menggunakan artileri jarak-jarak jauh, ya, untuk menghancurkan sasaran mereka di daerah operasi. Nah, kita juga memiliki senjata-senjata yang cukup mutakhir. Nah, ini kita tampilkan di pameran alutsista ini. Terus apakah kegiatan ini hanya di saat buat aja atau mungkin ada kegiatan-kegiatan nanti yang akan lebih simultan atau lebih besar lagi diadakan terkait dengan pameran alutsista ini? Baik. Jadi untuk pameran yang pada saat ini kita lakukan ini berkaitan dengan hari ulang tahun Armet. Ya. Tapi kalau memang nanti kita lihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, ya, sehingga kenapa tidak? Ya, suatu saat kita adakan pameran seperti ini. Lebih sering kita adakan pameran tentunya akan lebih bagus supaya masyarakat, ya, warga Cimahi dan sekitarnya lebih mengenal Armet itu seperti apa. Ya. Karena kalau dari kecil mereka sudah dikenalkan dengan senjata-senjata Armet, ya toh, dengan TNI, ya kan. Kan yang mau masuk sini juga mungkin kalau tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini mereka sungkan dan takut, ya. Dan kita juga akan bekerja sama dengan Pemda, ya. Akan ada istilahnya itu? Wisata heritage. Wisata heritage militer, ya. Ya kan ada yang dulu datang. Kami sudah mengajukan. Iya. Cuma terkendala mungkin masalah koordinasi atau mungkin izin mungkin mana ya. Itu. Jadi depannya bisa kita lebih ini lagi ya. Ya, saya sudah sampaikan kepada para staf, ya. Tapi sebentar ini saya lihat sudah ada itu beberapa yang betul. Yang beberapa masuk, ya, ngelihat Pusdik. Bahkan saya terima laporan dari Dan Pusdik, sudah ada beberapa sekolah yang masuk ke Pusdik untuk melihat situasi ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di Pusdik Armet itu. Baik. Jadi tadi kami juga melihat bahwa kami dapat informasi bahwa peserta tadi mencapai sampai 7.000 peserta. Ya. Itu terdiri dari PAUD, TK, SD sampai SMA gitu ya. Jadi menandakan bahwa ini respon atau antusias masyarakat sipil ini tinggi gitu ya. Apalagi ini daerah militer, selama ini kan mungkin tadi untuk masuk ke pusdik-pusdik itu sangat takut gitu kan sipil tuh. Nah, dengan adanya kegiatan ini kami juga melihat bahwa kemanunggalan atau mungkin tentara TNI dengan masyarakat itu sudah ibaratnya cair lah gitu ya. Diharapkan dengan banyak kegiatan akan bisa dilakukan lebih banyak lagi ya gitu. Ya. Baik. Makanya nanti saya sampaikan tadi kalau memang kelihatan antusiasme masyarakat cukup banyak, ya toh. Kenapa kita tidak periodik nanti adakan mungkin 2 bulan sekali, ya toh, kita gelar senjata seperti ini. Karena ini cukup banyak. Senjata kita itu cukup canggih. Canggih ya. Cukup canggih. Udah modern gitu ya. Udah modern. Kalau dulu senjata kita ada yang namanya
meriam 76 mm. Nah, itu meriam hanya jarak capainya 8 kilo saja. Ya. Pendek. Oh, pendek sekali dan meriamnya kecil. Siap. Nah, kalau sekarang kita ada 155 mm sesar. Itu jarak capainya bisa mencapai 40 km. Bahkan kalau kita bisa membeli munisi yang jarak capainya lebih jauh itu ada. Tapi kita tidak butuhkan itu. Kemudian kita ada meriam 155 M109BE A4. Ya. Itu meriam Armet 155 mm tapi berada di atas tank. Wah, itu lebih canggih lagi. Semuanya bekerja atas dasar hidrolik dengan elektronik. Kemudian yang lebih canggih lagi kita sudah punya roket. Nah, roket ini adalah roket Astros. Astros 2 MK6. Nah, ini cukup canggih. Negara tetangga kita juga memiliki senjata yang sama, tapi kebetulan kita memiliki senjata Astros yang paling Lebih canggih. Nah, Astros ini jarak capainya itu bisa mencapai 100 km. Ada roket yang bisa mencapai jaraknya 300 km. Itu Astros juga, tapi kita tidak membeli roket itu. Karena tahun depan atau 2 tahun lagi ini kita akan menerima senjata ITBM namanya. ITBM itu singkatan Indonesian Tactical Ballistic Missile. Buatan Indonesia itu atau? Enggak, itu buatan Turki. Turki. Ya, tapi namanya saja Indonesia. Nah, dia roket ini itu bisa mencapai 285 km. Oh, jauh. Wah, jauh sekali. Jauh sekali. Jadi kalau kita taruh senjata itu misalnya di mana? Di pinggir laut gitu ya. Wah, itu bisa mencapai ke seberang yang lain. Ya, cukup canggih. Bisa antar pulau, Pak. Wah, bisa antar pulau. Terutama Jawa ke Madura dekat ya. Iya. Nah, itu Pak, kita lihat tadi kan di lapangan dari pagi itu kita lihat masyarakat banyak sekali, Pak. Ya. Bahkan sampai menjelang siang ini jumlah peserta itu dari sekolah itu bahkan ada salah satu SD itu ngirim 120 siswa, Pak. Ya, saya pikir ini suatu momen yang baik, Pak. Jadi kalau misalnya ada wacana wisata militer yang digaungkan oleh Pemkot Cimahi, itu kalau didukung oleh teman-teman TNI luar biasa, Pak. Oh iya, saya setuju itu. Saya setuju, Pak, ya? Oh, setuju sekali. Itu saya udah sampaikan juga. Jadi nanti kalau memang animo masyarakat ataupun warga seperti ini bagus itu, mungkin dalam waktu yang akan datang jarak sebulan 2 bulan mungkin kita adakan lagi, kita umumkan lagi lewat baik lewat radio maupun kita melalui pejabat-pejabat publik yang ada di Bandung Cimahi. Baik, Komandan, mungkin terima kasih banyak atas statementnya. Selamat ulang tahun ke-77 kepada Dr. Med. Semoga tetap jaya dan sukses selalu. Kudu. Sehat ya, Komandan. Terima kasih.